Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mayaldi dengan nomor NIM 2011-03-2007 dari kelas 3 PIR. Mata kuliah Aspek Hukum, Etika Profesi dan Komunikasi. Dosen pengampu Insinyur Dharma Hendra, STMT IPM CST. Baik, saya akan mempresentasikan topik 4 pada kuliah pada hari ini, yaitu efektivitas komunikasi bisnis. Pengertian komunikasi, suatu proses penyampaian dan penerimaan pesan atau informasi di antara dua orang atau lebih dengan harapan terjadinya pengaruh yang positif atau menimbulkan efek tertentu yang diharapkan. Sejumlah ahli mengatakan bisnis sudah menjadi masalah global karena kemajuan di bidang sains dan teknologi merangsang terciptanya sistem dan proses produksi yang efisien. Teknologi telah mempercepat pembangunan sarana dan prasarana transportasi sehingga mobilitas sosial menjadi cepat dan tinggi. Kemajuan di bidang transformasi informasi berlangsung sangat pesat, sehingga informasi tentang keadaan tertentu dapat disampaikan tanpa tergantung pada jarak geografis. Jika kita melihat bisnis dan komunikasi sebagai sama-sama suatu proses sosial, kita akan sampai pada kesimpulan bahwa komunikasi adalah bisnis dan sebaliknya bisnis adalah komunikasi. Tujuan komunikasi yaitu yang pertama ada personal discovery, yang kedua ada untuk berinteraksi dan memelihara hubungan dengan orang lain, yang ketiga untuk meyakinkan, yang keempat untuk bermain. Efektivitas komunikasi bisnis ditentukan beberapa hal. Yang pertama, persepsi. Persepsi komunikator harus dapat memprediksi apakah messenger yang disampaikan dapat diterima komunikan. Yang kedua, ketepatan. Komunikator perlu mengekspresikan hal yang ingin disampaikan sesuai dengan kerangka pikir komunikan. Yang ketiga ada kredibilitas. Komunikator perlu memiliki suatu keyakinan bahwa komunikan dapat dipercaya. Sebaliknya dia juga harus bisa mendapatkan kepercayaan dari komunikan. Yang keempat, pengendalian. Komunikator mengendalikan feedback dari komunikan agar pembicara tidak melenceng dan sesuai dengan target komunikasi yang diharapkan. Yang kelima, kecocokan. Menjaga hubungan persahabatan yang menyenangkan dengan komunikasi. Yang pertama ada proses komunikasi. Yang satu, langkah pertama dilakukan adalah ideation, yaitu menciptakan satu gagasan atau pemilihan seperangkat informasi untuk dikomunikasikan. Yang kedua, langkah kedua dalam penciptaan suatu pesan adalah encoding, yaitu menjermakan informasi atau gagasan dalam suatu wujud kata-kata, tanda-tanda atau lambang-lambang yang disengajakan untuk menyampaikan informasi. Yang ketiga, langkah ketiga dalam proses komunikasi adalah penyampaian pesan yang telah disandi. Langkah keempat, perhatikan difokuskan kepada penerima pesan. Yang kelima yaitu proses terakhir dalam proses komunikasi adalah feedback atau umpan balik. Respon atau umpan balik dari penerima terhadap pesan yang disampaikan komunikator dapat berwujud kata-kata ataupun tindakan-tindakan tertentu. Dalam suatu organisasi atau perusahaan, profesi seseorang manajer menuntut kemampuan untuk mengomunikasikan ide, gagasan, tujuan dalam lingkungan organisasinya serta bagaimana menyampaikan produk atau jasa yang dimilikinya. Dengan adanya komunikasi yang baik, suatu organisasi dapat berjalan dengan lancar dan berhasil. Dan begitu pula sebaliknya, kurangnya atau tidak adanya komunikasi organisasi dapat macet dan berantakan. Dan nih beberapa kendala yang mungkin saat manajer mengkomunikasikan bisnis perusahaannya, yaitu yang pertama ada struktur komunikasi yang buruk, yang kedua penyampaian yang lemah, yang ketiga pesan yang campur aduk, yang keempat salah audiens, yang kelima lingkungan yang mengganggu. Strategi komunikasi dalam mencapai efektivitas komunikasi bisnis. Yang pertama ada completeness, bisa disebut lengkap. Yang kedua ada conciseness. Yang ketiga ada direction. Yang keempat ada concreteness. Yang kelima ada clarity. Yang keenam ada courtesy. Yang ketujuh ada correctness. Kesimpulannya, komunikasi bisnis merupakan proses pertukaran pesan untuk mencapai efektivitas dan efisien produk kerja di dalam struktur dan sistem organisasi. Kedua, para manajer perlu memberikan diri tentang kemampuan berinteraksi dengan beragam budaya, kayak manajemen atau bisnis dengan mitra bisnis dan lain-lain.
Yang ketiga, perkembangan sistem informasi dan teknologi memberi peluang bagi dunia usaha di Indonesia. Baik, sekian itu yang dapat bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.